pertama, kita sudah menikmati tahun baru 2023. Apa yang sudah ada di dalam pikiran kita dan apa yang akan kita lakukan untuk waktu-waktu selanjutnya. Mungkin bagi adik-adik yang masih sekolah akan membatasi dalam main HP dan lebih rajin di dalam bekerja. Bagi yang bekerja mungkin akan bekerja lebih baik dengan cara yang baru untuk menaikkan keadaan ekonomi keluarga setiap hari. Mungkin ada yang akan meningkatkan kesejahteraan di tengah-tengah keluarga. Pelayan melayani untuk mempopulerkan Yesus, bukan untuk mempopulerkan diri sendiri atau kelompoknya. Saudara yang kasih, itu semua baik. Sebab apa? Sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Hari Minggu pada saat saya akan ibadah Natal tanggal 25, saya berpikir bahwa semuanya akan beres. Tapi tidak tahu di dalam perjalanan setelah sampai di bundaran Berkok, ban belakang motor itu membes. Sehingga saya terpaksa ke bengkel yang dekat lalu memumpakan ban itu. Baru dapat berangkat lagi menuju gereja dan dapat beribadah bersama-sama dalam ibadah Natal tersebut. Tapi setelah ibadah selesai, lalu ada makan-makan. Saya coba keluar sebentar, lihat ban motor. Setelah saya pegang, ban itu kempes lagi. Lalu saya ke sini, gimana ini? Bapak yang di depan itu melihat kalau saya pegang. Tahun 2023 kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Bagaimana kita harus bertindak menghadapi tahun yang akan kita alami. Saya tidak mengambil firman Tuhan dari kelahiran yang sehubungan dengan kelahiran Tuhan Yesus, tapi firman Tuhan di tempat lain. Oleh sebab itu marilah kita akan membuka di dalam kitab Yosua pasal yang 6 ayat 2 sampai 5 dan ayat yang ke-20. Yosua pasal 6 ayat 2 sampai 5 dan ayat yang 20. Ayat 2 sampai 5 kita baca silih berganti, lalu ayat 20 nanti kita baca bersama-sama. Yosua pasal 6 ayat 2 sampai 5 dan ayat 20. Ayat yang kedua sampai ayat 25. Nanti ayat yang ke-20 bersama-sama. Saya mulai. Firman Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku akan tangan
Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus menyerang kota itu sekali saja. Demikianlah harus kau buat hari lama. Dan 7 orang imam harus membawa tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, dan para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka ada seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tombak kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Lalu bersoraklah bangsa itu dengan sangkakala itu. Segala bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing itu. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bangsa-bangsa juga tinggal di situ. Demikian situasi dan si tempat itu merupakan sesuatu yang baru bagi umat Israel dan bagi Yosua. Dan Yeriko itu merupakan salah satu kota yang terkenal pada saat itu, yang merupakan pertahanan bagi bangsa yang ada di tanah Kanaan. Sebab memiliki militer yang kuat dan benteng yang tangguh. Benteng Yeriko, jadi benteng yang tangguh tersebut adalah benteng Yeriko, itu tingginya 7,62 meter. Jadi 2 kali tinggi rumah. Tidak salah. Lalu tebalnya tembok itu 6,1 meter. Jadi kereta 3 itu bisa berjalan sama-sama di atas tembok itu. Dan waktu prajurit jaga di atas tembok itu, mereka bisa melihat bermil-mil jauh satu yang bertempat tinggal jauh dari tembok itu. Dan Yeriko ini merupakan simbol kekuasaan dan kekuatan militer yang oleh orang-orang Kanaan dianggap tak. Tanah Kanaan penuh susu dan madu yang akan diberikan kepada bangsa Israel dengan perjanjian Abraham dan Allah, itu tidak diberikan begitu saja lalu dibagikan kepada 12 suku Israel, tetapi tempat untuk dia perlu diperjuangkan. Bangsa-bangsa yang tinggal di tanah Kanaan, mereka adalah penyembah. Jadi untuk memiliki tanah tersebut, tanah Kanaan, itu harus diperjuangkan. Saudara yang kekasih, Abraham mati di Mesir.
Musa mati setelah melewati padang gurun. Yosua harus membawa Israel masuk. Maka Yosua dan umat Israel untuk memiliki tanah Kanaan harus berjuang melawan Yeriko lebih dulu. Sebab apa? Kota Yeriko yang punya benteng tersebut itu andalannya. Kalau itu dikalahkan, dihancurkan oleh Yosua umat Israel, maka untuk bangsa-bangsa lain yang tinggal di tanah Kanaan lebih mudah. Lalu yang merupakan pertanyaan bagi kita, bagaimana tindakan Yosua untuk mengalahkan Yeriko? Apakah sama dengan kita pada saat akan menghadapi tahun baru 2023 yang baru dengan cara yang baru? Saudara yang kasih, tindakan Yosua untuk mengalahkan Yeriko, walaupun kota yang kuat, punya benteng yang kuat, Yosua bertindak sederhana. Mungkin bisa dikatakan ini sama, mungkin bisa dikatakan ini sudah usai. Tetapi justru tidak. Apa yang digunakan oleh Yosua di dalam tindakannya untuk mengalahkan Yeriko itu dengan cara yang istimewa. Yosua bertindak dengan iman. Yosua bertindak dengan iman. Jadi ini merupakan sesuatu kata yang sudah biasa. Bahkan orang-orang Kristen yang dia pengikut Yesus, dia punya iman kepada Yesus. Jadi boleh dikatakan iman ini merupakan sesuatu yang sudah biasa. Siapa yang ada di tempat ini yang tidak beriman? Siapa yang ada di tempat ini memiliki keselamatan tapi tidak beriman? Pasti beriman. Jadi kata iman itu sudah sering diucapkan, berkali-kali diucapkan, bahkan bagi orang Kristen melalui mulut mengucapkan iman itu biasa. Tetapi digunakan oleh Yosua untuk menghancurkan kota Yeriko, tembok Yeriko. Dia bertindak dengan iman. Itu pasal 5 ayat 13 sampai 15. Saudara yang kekasih, Yosua dipilih menggantikan Musa. Yosua disuruh memimpin umat Israel sebab ia punya iman yang setia. Sebab ia punya iman yang setia. Kadang orang Kristen berkata yang penting beriman. Yang penting beriman. Kata berimannya yang penting atau pengertian imannya itu kita perlu tahu. Kalau hanya kata imannya, saya pikir itu merupakan sesuatu yang sia-sia. Tetapi kalau pengertian imannya itu sungguh istimewa, mesti ada gunanya.
memang lebih mudah mengimani sesuatu yang sudah ada daripada percaya kepada sesuatu yang tidak kelihatan dan berharap kepada sesuatu yang ada. Saya tahun 1986 waktu dengan tim merintis STI di Purwokerto kepada orang yang ada di dalam. Kadang-kadang saya dapatkan orang saya katakan ini, dia berkata ono ono. Jadi kira-kira seperti ini. Jadi kalau ada percaya kepada uang 50.000 ini, uang 50.000 ini sudah ada. Ono iman, ono. Kalau ono iman, tidak ada uman, itu sulit bagi dia untuk beriman. Oleh sebab itu, mungkin sampai saat ini di dalam pemberitaan Injil untuk daerah Banyumas, kalau mereka sudah mendengarkan Injil, sulit untuk menerima. Mengapa? Sebab filosofi mereka iman, uman. Jadi kalau kita beriman sesuatu, pada saat itu perlu ada yang sulit. Ya. Jadi sulit untuk beriman pengertian yang ada. Yosua bertindak dengan iman, itu kita bisa buka-buka di dalam kitab pada saat dia menyeberangi sungai Yordan dengan umat Israel. Dia percaya bahwa tabut janji yang dibawa imam Allah ada, dan dia percaya bahwa air sungai Yordan akan terkuatkan. Benar, yang bawa perjanjian kakinya masuk di dalam air Yordan itu terkuat dan menjadi kering, lalu umat Israel berjalan di atasnya dapat menyeberang sungai. Itu terjadi Yosua beriman. Lalu pasal 5 ayat 13-15, pada saat Yosua sudah dengan Yeriko, dia melihat yang berdiri menghadap. Ketika Yosua bertanya pada dia, kapakkah engkau atau lawan? Jawab laki-laki itu, aku 5 tentara Tuhan. Apakah Yosua ragu terhadap jawaban laki-laki itu? Lalu dia memegang kepada laki-laki itu? Ya, justru Yosua tundukkan kepalanya ke tanah, lalu dia menyembah
kepada dia percaya bahwa laki tersebut kuasa atas hidup dan atas umat. Dan kita lihat selanjutnya, setelah laki-laki itu memberikan perintah kepada Yosua agar kasutnya dilepaskan dari kakinya, Yosua melakukannya. Bahkan dia punya keyakinan bahwa laki-laki yang sedang dia hadapi itu adalah penampakan. Maka dengan penuh keyakinan Yosua percaya bahwa di dalam peperangan melawan orang Yeriko, demikian pula bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan akan berhasil, sebab Tuhan pimpin kepada umat Islam. Jadi saudara-saudara kasih, bertindak dengan iman buat menjadi mengerti bahwa Allah yang tidak terlihat itu ada, dan suatu waktu akan memberi pertolongan. Nah, ini yang memang perlu dimengerti bagi orang yang beriman kepada Allah. Bukan beriman kepada uang, beriman kepada harta benda, bukan beriman kepada sesuatu yang sudah ada, tapi iman kepada Allah yang tidak kelihatan dan berharap kepada sesuatu yang ada. Sebab itu penting dalam tahun 2023 yang mulai kita jalani ini, seperti iman kita bertindak, sebab kita hidup dengan iman, kita diselamatkan dengan iman, kita berharap dengan iman. Oleh sebab itu segala sesuatu kita tahu perlu kita hadapi dengan iman. Itu yang pertama, mungkin nggak panjang renungan saya. Yang kedua, itu bertindak sesuai dengan Tuhan, bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Ayat 20 sampai 12 sampai 20 yang itu merupakan satu tindakan dari perintah ayat 3 sampai 5. Jadi bertindak sesuai firman Tuhan itu percaya bahwa di dalam firman Tuhan itu ada kebenaran. Dia kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, dia akan bertindak benar di hadapan bagi manusia dianggap tidak benar, enggak apa-apa, tapi bagi orang beriman yang penting adalah bertindak benar. Dan Tuhan menilai apa yang dilakukan itu benar. Oleh sebab itu, walaupun instruksi dalam firman Tuhan kepada Yosua untuk mengalahkan Yeriko, kota Yeriko, itu dikatakan rumit. Sebab apa? Satu hari harus mengitari tembok Yeriko bersama tabut, bersama
7 imam yang membawa sangkakala dan bersama prajurit, dan sangkakala itu terus. Itu sampai 6 hari melakukan hal yang sama Yosua dan umat Israel. Kita pikir bersama-sama 6 hari melakukan hal yang sama. Bisa saya makan obat boleh dimakan setiap hari. Dulu 7 macam dan saya mencoba sekarang 4. Saya bosan sebab apa? Sebab dengan obat itu membuatku dan saya. Jadi 6 hari berturut-turut harus mengitari Yeriko, mendengarkan suara sangkakala, dan mereka bersama-sama tidak bosan. Lalu instruksi hari yang ke-7 harus mengitari tembok Yeriko dengan cara yang sama. Itu 7. Saudara bayangkan, mungkin sehari penuh belum cukup waktunya. Sebab tinggi saja sekian, kebanyakan sekian, lalu lingkaran. Jadi instruksi firman Tuhan tersebut memang tetap harus dilakukan bagi orang-orang yang beriman, Yosua termasuk umat Israel. Kalau dikatakan instruksi itu rumit, ini benar. Sebab apa? Sebab melalui kerumitan itu memang memberikan 2-3 pengertian. Pengertian yang pertama yaitu di dalam perang tersebut ada umat Israel itu hanya bergantung kepada Tuhan, tidak bergantung kepada kekuatan dan keahlian militer. Oleh sebab itu yang membuat tabut perjanjian itu bukan prajurit tapi para imam. Jadi imam adalah pelayan baik Tuhan. Jadi agar Yosua umat Israel beruntung melalui perintah Tuhan. Lalu yang kedua, para Allah yang demikian mengatakan orang-orang Yeriko. Jadi di pasal 2 ayat 9 sudah dikatakan oleh Rahab kepada 2 pengintai kota Yeriko. Dengan cara itu maka orang-orang Yeriko akan lebih takut lagi. Sebab apa? Sebab Tuhan yang memimpin dalam peperangan. Sebab Tuhan sendiri yang berperang kepada orang. Yang ketiga yaitu menguji iman umat Israel untuk mengikut Tuhan secara total.
kita pikirkan bersama-sama. Perang tidak mengandalkan militer atau senjata, tapi perang hanya berbasis mengingkari musuh yang akan dikuasai dengan meniup sekali berkali-kali saja. Jadi merupakan satu cara yang tidak asing di dalam peperangan untuk mengalahkan musuh. Memang kalau dipikir secara akal itu tidak mungkin Israel dan Joshua akan mengalahkan Yeriko. Tapi dipikir dengan iman, memang bisa jadi Israel Yeriko mengalahkan Israel Joshua mengalahkan kota Yeriko, sebab Tuhan sendiri yang memerintahkan, Tuhan sendiri yang memimpin, Tuhan sendiri yang berperang. Jadi kita pengertian sehingga firman Tuhan memberikan instruksi firman Tuhan yang rumit, sehingga Joshua dan umat Israel mereka semua bergantung kepada Tuhan. Memang tanya kita baca di dalam pasal 6 ayat 12 sampai 20, Yosua dan umat Israel melakukan instruksi tersebut, jadi memutar selama 6 kali. Hari yang ke-7 memutari 7 kali, sangkakala dibunyikan secara panjang dan mereka bersama-sama berteriak bersama-sama, Yeriko menjadi runtuh. Jadi runtuhnya tembok Yeriko itu bukan karena peluru kendali, bukan karena pesawat yang bawa bom banyak dijatuhkan ke benteng tersebut, tidak, tetapi hanya dengan memutari. Jadi boleh katakan 6 dengan 7 kali, 13 kali diputari tembok. Akhirnya runtuh. Jadi saudara yang dikasih, firman Tuhan itu kuasa apabila bertindak sesuai firman Tuhan di dalam menghadapi sesuatu, maka akan firman Tuhan itu penuh kuasa, bisa bersama-sama dia melakukan Tuhan tersebut, pasti akan. Jadi itu yang bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita akan menghadapi yang baru 2023. Kita belum tahu apa yang akan terjadi. Seperti Yosua dan umat Israel ini, tanah bangsa yang ada di dalamnya, lalu situasi kondisi di tempat Kanaan itu baru Yosua umat Israel. Tetapi karena Yosua dan umat Israel tidak dengan iman, tidak sesuai dengan Tuhan, akhirnya kota Yeriko itu dapat dikuasai oleh umat Israel untuk
satu persatu, satu persatu, dengan bertindak dengan iman dan bertindak sesuai dengan firman Tuhan, maka kami bisa kuasai, dan 12 mereka bisa tinggal bersama-sama di tanah Kanaan, tanah yang penuh susu. Malam saya menyampaikan waktu sampai 12 menyambut baru 2023. Kalender sudah disiapkan oleh Bupati, tinggal nanti jam 12 kalender lama lepas, lalu sebelum jam 12 saya dibayar waktu bersama-sama berdoa. Bupairan berdoa untuk kesehatan saya, Bupairan anak-anak dan cucu, dan kegiatan kerja mereka akan berkati. Saya berdoa untuk apa yang harus kita hadapi tahun 2000, pelayanan yang diberi di Kabupaten. Nah, berdoa waktunya di 12 saya berdoa, tapi apa? Baru setelah selesai berdoa, ada lama pas yang baru dipasang. Nah, ini yang kita lakukan dalam menyambut tahun baru. Jadi kami berusaha menghadapi tahun baru tersebut dengan iman, dan apa yang terjadi biar adalah kehendak Tuhan. Oleh sebab itu Bapak dan Saudara, kita adalah orang-orang yang beriman, bukan orang dunia. Di dalam kita menghadapi satu yang belum kita ketahui, tahun ini tidak bisa kita lalui dengan mengandalkan dunia. Kita orang-orang beriman, kita dengan apakah gunanya iman yang ada dalam diri kita? Apa gunanya kita percaya kepada Yesus Kristus kalau di dalam hidup kita sudah diselamatkan? Apa gunanya sampai saat ini hidup kita mengiring kepada Yesus? Karena kita beriman kepada. Oleh sebab itu, dalam menghadapi tahun ini, marilah hadapi dengan iman yang sudah kita punyai di dalam kita, dan kita hadapi dengan perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kita akan merasakan sukacita di dalam, kita akan merasakan sejahtera. Mari kita